Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aziz Tawan Arifin. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan mengenai IP address dan subnetting. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bertambah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita ke videonya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke simulasi jaringan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu IP address dan subnetting. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Contoh IP-nya seperti ini, 192.168.1.10. Nah, lalu ada kelas IP address. Kelas IP address dibagi menjadi 3. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi jaringan-jaringan kecil. Contohnya seperti ini, ada subnet 1 dan subnet 2. Tujuannya itu untuk menghemat IP address dan meningkatkan kinerja jaringan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke simulasi jaringan. Let's go. Nah, sudah. Di sini saya menambahkan beberapa perangkat seperti router, switch, dan 2 PC. Sebelumnya saya hanya menggunakan 1 switch dan 2 PC. Nah, sebelum kita membagi surat, yang pertama kita harus mengalamatkan dulu si perangkat-perangkatnya. Di sini saya menggunakan cara VLSM, yang dimana VLSM adalah teknik membagi jaringan dengan ukuran subnet berbeda-beda sesuai kebutuhan host. Jadi subnet mask bisa berbeda agar lebih efisien dan lebih kompleks. Nah, kita akan menghitung. Nah, sebelum melanjutkan menghitung, di sini saya akan menjelaskan dulu IP yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan IP 192.168.50.200 dengan prefiks 25. Nah, di sini saya akan menunjukkan tabelnya. Di sini saya menggunakan tabel dengan prefiks 25. Nomor of IP-nya 128. Nah, jika kalian ingin menghitung subnet mask, kalian harus menghafal dulu tabel subnet mask-nya seperti ini. Setelah kalian hafal, lanjut untuk menghitung. Nah, di sini saya akan lanjut menghitung. Kita akan mencari rentang IP-nya. Untuk mencari rentang IP, kita harus mengetahui jenisnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan jenis IPv4 yang dimana bitnya itu 32 bit. 32 dikurangi dengan prefiks 25 sama dengan 7. Setelah itu kita pangkatkan 2 dipangkatkan dengan 7, hasilnya 128, lalu dikurangi 1, hasilnya 127. Jadi untuk rentang IP-nya itu 0 sampai 127. Di 192.168.50.0. Mengapa 0? Dikarenakan 200 itu bukan termasuk kelipatan dari 128. 0 sampai 192.168.50.127. Nah, untuk mencari IP host, kita tambahkan untuk di bagian depan dan kurangi di bagian belakang seperti ini, 192.168.50.1 sampai 192.168.50. karena dikurangi 1 menjadi 126. Untuk mencari IP network itu tinggal salin di bagian rentang IP yang depan, lalu untuk IP broadcast di bagian belakang. 92.168
titik 50 titik 0. Untuk IP broadcast 192.168.50.127. Nah, untuk mencari subnet mask kita kurangi seperti ini, 255 dikurangi dengan prefix yang kita tentuin, jadi 128 dikurang, jadi hasilnya 128. Nah, jadi 255.255.128. Lalu untuk jumlah IP-nya sama seperti di atas, 255 dikurangi 108. Hasilnya 128. Untuk mencari jumlah host itu tinggal jumlah IP-nya dikurangi 2. Ini 128 dikurangi 2. Jadi hasilnya 126. Nah, ini untuk segmen 1 sudah selesai. Lalu kita ke segmen kedua. Untuk tentang IP segmen 2, di sini kita gunakan 192.168.50.128 sampai 192.168.50 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk IP host juga sama. Untuk depannya ditambah, untuk yang bagian di belakang itu dikurang. Itu 92.168.50.129 sampai 192.168.50.254. Nah, untuk IP network juga sama, tinggal kita salin di bagian tentang IP yang depan 192.168.50.128. Nah, teman-teman. Lalu untuk mencari IP broadcast juga sama seperti tadi ya, tinggal salin di rentang IP yang paling belakangnya, 192.168.50.255. Nah, sudah ketemu di segmen kedua, dan di segmen ke-1 pun sudah ketemu. Jadi subnet masknya jadi 255.255.255.128. Nah, selanjutnya kita simulasikan di Cisco pakai tracer. Nah, di sini untuk awal-awal kita masukkan di router. Di router itu berfungsi menghubungkan 2 atau lebih jaringan. Jadi si router ini untuk mengatur lalu lintas data, menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan dengan cepat dan efisien. Nah, kita masuk ke config, lalu ke gigabit Ethernet 0. Ini kita masukkan IP-nya 192.168.50.1. Lalu untuk subnet masknya kita ganti menjadi 128. Lalu kita ke gigabit Ethernet
Nah, untuk di sini kita menggunakan IP address-nya 192.168.50.129. Untuk subnetnya sudah 128 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke switch, langsung ke PC. Sesudah ke PC, kita pencet ke desktop, lalu ke IP configuration. IP address-nya 192.168.50.2. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi default gateway-nya, yaitu dengan 192.168.50.1 sama seperti untuk di routernya. Lalu kita ke PC kedua, ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini IP address-nya 192.168.50.3. Untuk subnetnya masih sama, kita ganti ke 128. Default gateway-nya 192.168.50.1. Nah, sudah teman-teman. Selanjutnya ke PC 3, ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk di PC ini berbeda ya. Di sini menggunakan 192.168.50.130. Untuk subnetnya kita ganti 1. Default gateway-nya menggunakan gigabit yang ke 192.168.50.129. Lalu ke PC keempat, ke desktop, lalu ke IP configuration. IP address-nya 192.168.150.131. Lalu default gateway-nya sama seperti PC ketiga, 192.50.129. Nah, mengapa masih merah? Dikarenakan untuk di sininya belum di on kan teman-teman. Sebelum itu kita harus mengecek dulu takutnya ada yang tertinggal. Nah, seperti ini. Kita lihat-lihat dulu. Sudah benar. Dan sudah benar. Nah, kita coba untuk mengirim surat antar segmen dulu, satu ruangan. Terlihat successful. Kita coba untuk berbeda
ruangan. Nah, violet. Untuk violet ini jangan khawatir, karena kan untuk di Cisco paket tracer itu sering terjadi. Jadi kita coba 2 kali. Nah, successful kan teman-teman. Nah, kita coba untuk disimulasikan. PC 1 ke PC 4. Kita simulasikan. Nah, dari PC lalu dikirimkan ke switch, lalu switch mengirimkan ke router, router mengirimkan ke switch. Nah, lalu router mengirimkan kembali ke PC. Sebaliknya, setelah itu PC kembali mengirimkan ke switch, lalu switch mengirimkan lagi ke router dan membalikan suratnya. Sudah sekian yang video dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.